Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anak hari ini masuk semua ya? Nggak ada yang nggak masuk? Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh guru. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 26 November tahun 2020 ya. Nah, pembelajaran hari ini anak-anak yaitu pembelajaran tema 4 tetap ya. Tentang apa? Tentang keluarga. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak harus mempersiapkan peralatan tulis seperti biasanya, buku, pensil, penghapus, dan penggaris. Sudah siap anak-anak? Pembahasan hari ini yang pertama mengenai bahasa Indonesia ya. Yang kedua nanti matematika. Coba untuk bahasa Indonesia, anak-anak di sini dulu disuruh menyusun huruf ya. Disuruh menyusun huruf menjadi kata-kata huruf yang masih apa anak-anak? Yang masih acak. Anak-anak masih ingat huruf acak ya. Apa itu yang dimaksud dengan huruf acak? Huruf acak adalah huruf yang masih belum sempurna, disempurnakan anak-anak ya. Nah, contohnya ini ada huruf ya, coba dengarkan. Huruf H ya, huruf U, huruf T, huruf A, huruf P. Nah, itu hurufnya kan belum sempurna. Kalau disempurnakan berbunyi apa katanya? Ayo, kata-katanya berbunyi apa? Patuh anak-anak ya. Terus yang nomor 2 dengarkan. Ini nanti untuk latihan ya anak-anak ya, supaya anak kalau ada ulangan bisa mengerjakan. Terus di sini ada huruf N, huruf A, huruf M, huruf E, huruf T. Nah, kalau disempurnakan menjadi kata apa itu? Ayo, siapa yang bisa? Yaitu teman. Apa anak? Teman. Terus nomor 3, dengarkan loh ya. Huruf S, huruf pelan-pelan biar anak-anak mengerti. Huruf S, huruf U, huruf R, huruf A, huruf H. Ayo, ini masih belum sempurna. Supaya sempurna, bagaimana? Ini dibaca apa? Ayo, disempurnakan. Harus, anak-anak ya. Harus. Kemudian nomor 4, huruf N, I, A, M, E, R, B. Baca apa? Bermain ya. Kemudian nomor 5, agak cepat gak apa-apa anak-anak ya. Anak-anak sudah pintar kok ya. Huruf A, G, R, A, U, L, E, K. Kalau disusun menjadi apa nak? Keluarga ya. Kemudian nomor 6, dengarkan. M, huruf M, A, N, E, S. Kalau disempurnakan menjadi kata apa? Senam. Kemudian nomor 7, huruf I, R, A, L, R, E, B. Kalau disempurnakan menjadi kata apa? Berlari ya. Kemudian nomor 8, huruf G, N, A, Y, A, S. Kalau disempurnakan menjadi apa? Sayang. Kemudian nomor 9, A, N, E, R, A, K. Kalau disempurnakan berbunyi apa? Karena. Terakhir nomor 10, huruf G, N, I, R, A, Y, N. Kalau disempurnakan menjadi apa nak? Nyaring. Itu contoh-contoh huruf yang masih belum sempurna dijadikan sempurna ya. Nah, kemudian
Anak-anak coba dengarkan lagi. Selain menyusun huruf menjadi huruf yang sempurna, di sini tugas yang kedua adalah susun hurufnya sama ya. Seperti tadi, anak-anak harus mendengarkan ya. Coba saya ulangi, saya kasih contoh satu. RKUJE. Apa? Bunyinya apa anak-anak? Jeruk ya. Nah, itu semua nanti anak-anak harus diapakan, disusun huruf-huruf menjadi nama yang benar ya. Kemudian untuk selanjutnya ya anak-anak, untuk matematikanya temukan angka yang hilang ya. Nah, di sini misalnya angka 1 kemudian 3. Berarti kalau angka 1 terus angka 3 itu meloncat berapa angka anak-anak? 2 ya. 1, 3 berarti harus ditambah 2 angka lagi. Ya, kalau sekarang 1 ada, 3 ada, kemudian titik-titik ya, harus kamu isi berapa? Kemudian 7, terus kemudian lagi 9. Berarti titik-titik nanti diisi dengan angka berapa anak-anak? Ayo kelipatan 2. Setelah 1 ditambah 2 ada 3. Sekarang 3 ditambah 2 ada berapa? 5. Berarti titik-titik itu diisi angka 5. Kemudian nomor 2. 2 titik-titik 6 8 10. Berarti setelah 2 ditambah 2 ada berapa? 4. Berarti titik-titik ditambah 4 ya. Jadi jawabannya setelah 2 4 kelipatan 2 toh. Setelah 4 berapa? 6. Setelah 6 8. 8 ditambah 2 lagi 10 ya anak ya. Nah, kemudian kelipatan 3. 1 titik-titik 7 10 13 16. Nah, setelah 1 berapa kalau ditambah 3 isinya? Ayo, 1 ditambah berapa? Ayo, ditambah 3. 1 tambah 3 ada berapa? 4. Berarti setelah 1 di sini 4 7 10 13 16 karena kelipatan 3. Apa itu kelipatan 3? Harus ditambah 3 ya anak ya. Setelah 1 ditambah 3 4 tambah 3 7 ya anak seperti itu. Kemudian nomor 4 kelipatan 3. 2 5 titik-titik 11 14 17. Nah, untuk titik-titiknya setelah 5, kalau 5 ditambah 3 ada berapa? Coba dihitung kelipatan 3. 5 ditambah 3 berapa nak? 8. Berarti isinya yang titik-titik tadi adalah 8. Jadi 2 5 8 11 14 17. Kemudian yang nomor 5 dengarkan. Juga kelipatan berapa? 3 ya. 1 supaya jadi 3 ditambah berapa? 2 ya. Nah, ini kelipatan 3 berarti setelah 1 berapa? Ayo, 3. Setelah 3 berapa? 6 ya. Oh, maaf anak-anak, kelipatan 4 ya. Setelah 1 berapa? 1 tambah 4 berapa? 5. 5 tambah 4 9. 9 tambah 4 ayo berapa? Ayo 9 tambah 4 berapa? Dihitung. Ayo 10. Setelah 9 berapa? 10 11 12 13 ya, seperti itu. Jadi kelipatan itu harus ditambah ya. Kemudian ya, ini ada lengkapi gambar yang hilang pada pola berikut. Coba perhatikan, ini ada gambarnya ya. Ini gambar apa anak-anak? Pisang ya. Nah,
pisang di sini 1. Setelah 1 berapa pisangnya? Titik-titik ini diisi berapa? Pisang 2. Setelah 2 ini pisangnya berapa? Kelihatan kan gambarnya? Ya 3. Setelah 3 4. Kemudian ini jeruk. Yang pertama 2. Ini 4. Berarti kelipatan berapa ini? 2 tambah 2 4. Sekarang 4 tambah 2. Yang kosong ini harus diisi berapa? 4 tambah 2 6. Lah 6 tambah 2 ini berapa? 8. Mengerti anak-anak? Dari situ mengerti. Kelipatan ya. 1 harus ditambah 1, kelipatan 2 harus ditambah 2, kelipatan 3 harus ditambah 3, kelipatan 4 harus ditambah 4, kelipatan 5 harus ditambah 5, kelipatan 6 juga harus tambah 6, kelipatan 7 harus tambah 7, kelipatan 8 harus tambah 8, kelipatan 9 harus tambah 9, kelipatan 10 harus ditambah 10. Seperti itu anak-anak ya. Nah kemudian mengenai penjumlahan dan pengurangan, anak-anak sudah dulu pernah diajari ya. Coba dengarkan. Ini ada penjumlahan. Misalnya 12 ditambah 11. Yang 1 merupakan 1 puluhan toh ya. Yang 12, yang 2 satuan. Berarti angka yang satuannya dulu dijumlah, angka yang belakang berapa Nana? 12 tambah 11. 2 ditambah 1 dulu, yang satuannya ada berapa? 3. 1 tambah 1, yang puluhannya ada 2. Jadi 12 ditambah 11 ada 23. Kemudian lagi contoh yang lain, 13 ditambah 22. Nah untuk 13, 1 kan puluhan anak-anak, 3 satuan, 2 puluhan, 2 satuan. Mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Yang satuan ya, yaitu 3 tambah 2 sama dengan 5, 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. Sehingga kalau dijumlahkan ada 35 ya. Ini ditulis dijumlahkan secara bersusun ya. Nah, lagi contohnya 24 ditambah 13. Ayo. Berapa Nana? 24 tambah 13. 4 satuan ditambah 3 satuan ditulis 7. 1 tambah 2 ditambah 1 karena puluhan ada 3, berarti 37 seperti itu ya. Kemudian 13 tambah 2. Mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Yaitu satuannya 3 tambah 2 5, 1 nggak ada temannya diturunkan sehingga 13 tambah 2 ada 15 ya anak ya. Terus 14 tambah 3 caranya bagaimana dulu? Ayo siapa ingat? Yang satuan dulu, yaitu 4 ditambah 3 berapa? 7. 1 nggak ada temannya diturunkan sehingga 14 ditambah 3 jadi 17 ya anak ya. Nah, terus 15 misalnya ditambah 4, mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Yaitu satuannya 5 ditambah 4 9, 1 nggak ada temannya diturunkan sehingga 15 ditambah 4 sama dengan berapa Nana? 19 ya. Itu contoh penjumlahan. Sekarang pengurangan. Misalnya 18 dikurangi 6 ya. Mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Yaitu 8. Angka 8 karena merupakan 8 satuan. 8 dikurangi 6 ada berapa nak? 2. 1 nggak ada temannya ya, 1 bulan tadi, yaitu diturunkan sehingga 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Kemudian lagi 19 dikurangi 4. Mana yang harus dikerjakan? Ini dikerjakan secara bersusun, yaitu yang satuan dulu. 19 kan 1 dengan 9, 1 puluhan, 9 satuan. Berarti 9 dikurangi 4 ada 5. 1 diturunkan karena nggak ada temannya. Sehingga 19 dikurangi 4 ada berapa nak? 15. Lagi 16 dikurangi 2. Yang dikerjakan adalah satuannya, yaitu 6 dikurangi 2. Ada berapa 6 kurangi 2? Ada 4. 1 diturunkan sehingga 16 dikurangi 2 sama dengan
14. Yuk, contoh yang terakhir. 15 dikurangi 4 berapa, Nak? 5 kurangi 4 dulu. 1 nggak ada temannya, diturunkan. Jadi 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Nah, seperti itu cara pengurangan. Anak-anak sudah mengerti ya tentang penjumlahan dan pengurangan. Terus kelipatan juga harus mengerti ya, seperti tadi yang diterangkan Bu Guru adalah kelipatan 1, kelipatan 2 ya. Kalau kelipatan 1 harus ditambah 1, kelipatan 2 ditambah 2, kelipatan berapa? 3 ditambah 3, kelipatan 4 ditambah 4 sampai kelipatan 10 ya. Nah, dari situ anak-anak sudah mengerti. Ayo. Oh iya. Nah, sekarang coba anak-anak membuat kalimat ya. Membuat kalimat dari kata-kata berikut. Dulu sudah diterangkan pernah ya sama Bu Guru. Sekarang harus bisa. Misalnya di sini ada kata ayah. Bagaimana cara membuat kalimat? Ayo, siapa bisa? Ayah. Ayo, siapa bisa? Ya, itu jawabannya. Contoh loh ini ya anak-anak ya. Nanti harus dikembangkan sendiri oleh anak-anak. Ayah pergi ke kantor. Ya. Misalnya lagi kata ibu. Ayo, siapa bisa membuat kata ibu? Ayo. Ayo, siapa bisa? Ibu masak sayur bayam ya. Terus adik, ayo siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata adik? Ayo. Adik sedang minum susu. Kemudian kakak, ayo siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata-kata kakak? Ayo. Ayo nak, ayo. Yaitu kakak bermain sepeda ya, atau kakak bermain sepak bola. Terserah kamu nanti kalau membuat kalimat ya. Ini sekedar contoh dari Bu Gurunya. Kamu boleh mengembangkan sendiri selain seperti contoh Bu Guru. Anak-anak pintar kok sudah ya anak ya. Nah, nenek sekarang, ayo siapa bisa membuat kalimat nenek? Ayo. Yaitu nenek sedang minum kopi ya. Nah, atau nenek sedang beristirahat boleh. Terserah kamu nak ya. Kemudian bibi. Siapa yang bisa membuat kalimat bibi? Ayo dengan kata bibi. Ayo. Bibi sedang mencuci baju ya, atau bibi sedang berbelanja di pasar. Kemudian paman, siapa bisa membuat kalimat dengan kata paman? Ayo. Ya, yaitu paman sedang pergi ke sawah ya. Kalau belajar, ayo siapa bisa membuat kalimat belajar? Budi sedang belajar membaca ya anak-anak ya. Seperti itu anak-anak ya. Nanti anak-anak harus bisa ya membuat kalimat sendiri, bisa menyusun kalimat sendiri ya anak-anak ya. Harus bisa ya, karena apa? Karena sebentar lagi anak-anak sudah menghadapi ulangan anak-anak ya. Nah, dari penyampaian pembelajaran tadi mulai awal sampai akhir, mana yang anak-anak yang masih belum mengerti? Ayo. Ayo. Sudah mengerti atau belum? Ayo. Apa yang diterangkan Bu Guru tadi mulai awal? Ayo, apa nak? Tentang apa tadi? Tentang huruf, menyusun huruf yang masih belum sempurna dijadikan sempurna ya. Masih hurufnya acak ya anak ya. Nah, gitu. Terus kemudian apa lagi yang diterangkan Bu Guru? Seperti apa tadi huruf acaknya? Huruf H, U, T, A, P berbunyi apa tadi? Patuh ya, dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi yang diterangkan Bu Guru? Ayo.
Ayo apa lagi bahasa Indonesianya? Tentang membuat kalimat yang barusan tadi loh ya. Tentang membuat kalimat dengan kata-kata apa? Ayo apa saja tadi yang diterangkan Bu Guru untuk mengingat kembali? Ayo, yaitu ayah, ibu, ya adik, kakak, nenek, terus apa lagi? Bibi, paman, belajar. Itu dibuat kalimat ya anak ya, harus diingat-ingat apa yang diterangkan Bu Guru, harus diingat-ingat. Kemudian apa lagi? Ayo, matematikanya apa yang diterangkan tadi, yaitu tentang apa? Kelipatan bilangan ya. Ada kelipatan 1, ada kelipatan 2, ada kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 5. Misalnya nanti sampai kelipatan 10 anak-anak harus bisa. Misalnya kelipatan 1, ayo berarti harus ditambah 1 tambah 1 ada 2. Kelipatan 2 harus ditambah 2 bilangannya. Misalnya 1 harus ditambah 2, ada berapa kalau kelipatan 2? 1 tambah 2 ada 3. Kalau kelipatan 3, ayo kelipatan 3. Misalnya dimulai dari angka 1, kalau ditambah 3 menjadi 4. Ayo. Misalnya kelipatan 4. Kalau angkanya dimulai dari 1 berarti tambah 4 berapa? 5. Kalau kelipatan 5, 1 ditambah berapa? Ayo 1 tambah 5 berarti kelipatan 5 ada 6. Itu terus ditambah terus karena kelipatannya 5. Sekarang kelipatan 6, 1 ditambah berapa kalau kelipatan 6? Ya ditambah 6. 1 tambah 6 tuh 7. Kalau kelipatan 7 ditambah 7, 1 ditambah 7 ada berapa? 8 ya. Kalau kelipatan 8 berarti 1 ditambah 8 ada 9. Kalau kelipatan 9, 1 tambah 9 ada 10 ya. Kelipatan 10, ayo 1 tambah 10 ada 11. Nah, kelipatan itu harus ditambah dengan angkanya. Ngerti anak? Kalau kelipatan 1 tambah 1, kelipatan 2 ditambah 2, kelipatan 3 tambah 3, kelipatan 4 harus tambah 4, kelipatan 5 harus tambah 5, sampai dengan kelipatan 10 harus ditambah bilangan kelipatannya. Mengerti anak-anak dari situ? Nah, terus kemudian yang diterangkan tadi selain kelipatan adalah penjumlahan dan pengurahan. Contohnya kalau penjumlahan, misalnya 13 ditambah 2, caranya bagaimana tadi? Yaitu karena 13 di sini 1 puluhan, 3 satuan dan harus ditambah dengan 2 satuan, berarti kamu harus menghitung satuannya dulu, yaitu 3 ditambah 2 ada 5, 1 diturunkan ya, sehingga 13 tambah 2 ada 15. Sekarang kalau pengurangan, misalnya 18 dikurangi 2, bagaimana caranya anak-anak? Yaitu satuannya dulu yang harus dikurangi, yaitu 8 dikurangi 2 ada 6. 1 gak ada temannya kan, harus diturunkan ya. Kemudian lagi misalnya 17 dikurangi 3, mana yang harus dikerjakan lebih dulu nah? Yaitu satuannya. 7 dikurangi berapa? 3 ada 4. 1 gak ada temannya, diturunkan, sehingga 17 dikurangi 3 ada 14 ya anak-anak ya. Nah dari situ anak-anak pembelajaran awal sampai akhir ada pertanyaan? Oh tidak ada, terima kasih. Kalau anak-anak sudah mengerti semua ya, jangan lupa tetap semangat untuk belajar ya. Nanti kalau ada tugas ya anak-anak ya, harus dikerjakan. Kalau kamu ada yang masih kurang paham, bisa tanya orang tua. Kalau sudah selesai, tugasnya harus diapakan anak? Dikirimkan ke guru untuk dinilai untuk mengisi rapot ya anak ya. Jangan ditunda-tunda. Setiap ada tugas langsung dikerjakan, langsung dikirimkan sama guru. Terima kasih anak-anakku semua ya. Sebelum pembelajaran diakhiri ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini
anak-anak bisa mengerti dan dapat bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Bu Guru. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.